Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitarini, dosen pada program studi Diploma 4 Manajemen Aset Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN. Spesialisasi saya adalah Manajemen Aset Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengelolaan barang milik negara. Adapun pemaparan ini ditujukan untuk memenuhi bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah apa yang disampaikan dan bagaimana penyampaian materi kuliah yang saya ampu. Sedangkan interaction adalah bagaimana saya menjalin hubungan dengan mahasiswa didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk assessment adalah bagaimana saya mengukur kinerja pembelajaran mahasiswa didik saya di bidang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang akan saya paparkan kali ini adalah pengelolaan barang milik negara dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menyampaikan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA tadi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai deskripsi singkat mata kuliahnya. Mata kuliah pengelolaan barang milik negara diajarkan kepada mahasiswa program studi Diploma 4 Manajemen Aset Publik, Diploma 3 Manajemen Aset, dan Diploma 3 Kebendaharaan Negara di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN. Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam mengelola barang milik negara maupun barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah, menjelaskan siklus hidup aset, menguasai praktik pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah pada setiap tahapan siklus hidupnya, menganalisa masalah yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah, hingga bagaimana berpikir kritis dan strategis dalam mengelola barang milik negara dan barang milik daerah. Seperti kita tahu, barang milik negara adalah segala bentuk barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN maupun APBD. Dan juga yang diperoleh dari perolehan lain yang sah. Sebagai contoh dari barang milik negara ini adalah gedung DPR MPR, Istana Negara, hingga pesawat kepresidenan. Proporsi BMN dalam neraca pemerintah dan proporsi BMD dalam neraca pemerintah daerah pada umumnya melebihi lebih dari 40% dari total aset yang dimiliki pemerintah. Besarnya proporsi BMN dan BMD ini dari total aset yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa akan materi mata kuliah ini sangatlah penting untuk pembekalan bagi mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Nah, saya akan menuju ke konsep yang pertama dalam teknik pembelajaran saya, yaitu delivery. Metode pembelajaran materi ini banyak menggunakan pendekatan studi kasus. Baik itu ada berupa kasus real yang terjadi di entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun kasus khusus atau simulasi yang memang dikembangkan khusus untuk tujuan pembelajaran ini.
Sepanjang pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengerjakan studi-studi kasus yang tadi sudah dikembangkan, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami dan terlatih dalam melaksanakan bidang tugas pengelolaan BUMN sehari-hari, serta dalam menghadapi kasus-kasus pengelolaan aset atau pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah. Studi-studi kasus tersebut dikerjakan secara mandiri maupun secara kelompok. Mahasiswa juga diajarkan untuk bagaimana berpikir strategis dalam mengelola BUMN dan BUMD, hingga bagaimana meningkatkan kontribusi BUMN dan BUMD terhadap APBN dan APBD. Untuk tujuan ini, saya memberikan studi kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Dikerjakan secara berkelompok dan kemudian dipresentasikan di kelas. Textbook yang saya gunakan adalah berbagai peraturan terkait pengelolaan BUMN dan BUMD yang paling update, kumpulan studi kasus dan modul mata kuliah pengelolaan BUMN BUMD yang disusun internal di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN. Untuk bisa memahami materi pengelolaan BUMN dan BUMD, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan membangun kesepakatan bersama dengan mahasiswa, antara lain yaitu menyepakati tata tertib kelas, saluran komunikasi selama proses pembelajaran, dan diskusi yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Rencana pembelajaran semester juga akan dijelaskan pada sesi tersebut, hingga parameter penilaian yang akan saya terapkan selama 1 semester ke depan. Setelah mendapatkan pemahaman dan menyepakati kesepakatan bersama tadi, saya akan menyampaikan materi mengenai gambaran umum barang milik negara dan barang milik daerah, mulai dari definisi itu sendiri, kemudian posisi BUMN dan BUMD dalam kekayaan dan keuangan negara, ruang lingkup dan asal perolehannya, landasan hukum, kebijakan pengelolaan BUMN ke depan, hingga prinsip dan asas pengelolaan BUMN dan BUMD. Pada pertemuan ini, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan strategis dalam pengelolaan BUMN dan BUMD, dan juga overview mengenai potensi kontribusi BUMN dan BUMD bagi APBN dan APBD. Selanjutnya, pertemuan 2 hingga pertemuan ke-11 disampaikan berdasarkan siklus hidup aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BUMN dan BUMD, serta pemusnahan dan penghapusan. Pada tahapan ini, mahasiswa banyak diberikan studi kasus dan simulasi untuk dikerjakan, baik individu maupun dikerjakan secara kelompok. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan sistem aplikasi pendukung pengelolaan BUMN dan BUMD. Materi sistem aplikasi ini selanjutnya akan lebih diperdalam pada mata kuliah Sistem Informasi Kekayaan Negara pada semester-semester berikutnya. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12, materi yang disampaikan adalah mengenai pengelolaan rumah negara. Pada topik ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana melakukan pengelolaan rumah negara, studi kasus permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan rumah negara, hingga langkah preventif yang perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi permasalahan.
Pada pertemuan ke-13, materi yang disampaikan adalah pengelolaan BMN pada Satker Badan Layanan Umum. Secara prinsip, pengelolaan BMN maupun BMD pada Satker non-BLU dan Satker BLU adalah sama. Namun demikian, mengingat BLU adalah Satker pemerintah yang diharapkan menghasilkan return, maka pada pertemuan ini penekanan juga diberikan pada bagaimana mahasiswa bisa berpikir kritis dan inovatif untuk mendayagunakan atau memanfaatkan aset, memahami dasar-dasar life cycle costing, dan bagaimana menerapkannya dalam pengambilan keputusan. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14, materi yang disampaikan adalah pengelolaan barang milik daerah, mulai dari dasar hukum, lingkup BMD, subjek dan objek dalam pengelolaan BMD, dan seluruh siklus hidup BMD. Aspek yang kedua dari teknik pembelajaran yang mata kuliah yang saya ampu adalah interaktif. Proses pembelajaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah melalui ceramah, yang kedua adalah melalui diskusi interaktif selama di kelas, dan diskusi juga di luar kelas, yaitu melalui media WhatsApp Group dan Google Classroom. Untuk diskusi di luar kelas, saya tidak membatasi harus jam hari apa atau jam berapa. Jadi saya buka kemungkinannya, bahkan ketika mahasiswa menemukan isu di berita yang sedang beredar mengenai pengelolaan BMN dan BMD, saat itu pula saya minta mahasiswa segera dapat mengajak diskusi melalui WhatsApp Group. Untuk menciptakan diskusi interaktif, saya sering melempar isu-isu terbaru tentang pengelolaan BMN dan BMD, dan juga meminta mahasiswa untuk memberikan pandangan atau critical thinking atas isu tersebut. Sebelum kelas dimulai, saya juga memberikan link-link video terkait perkembangan atau dinamisasi pengelolaan BMN di Indonesia atau bahkan aset-aset pemerintah yang ada di luar negeri. Dan juga isu-isu pengelolaan aset di negara lain. Sehingga tujuannya adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, mahasiswa sudah memiliki starting point mengenai topik pertemuan hari itu. Saya juga memberikan studi kasus untuk dibahas setiap minggunya, baik perorangan maupun kelompok. Pada saat pelaksanaan PJJ, ketika suatu studi kasus diselesaikan secara kelompok, maka saya akan membagi kelas tersebut menjadi beberapa breakout rooms. Dan kemudian saya akan berpindah dari satu room ke room yang lain untuk memandu diskusi di masing-masing kelompok. Hasil diskusi dari beberapa materi pembelajaran tersebut selanjutnya dipresentasikan mahasiswa untuk didiskusikan bersama secara interaktif. Berikut adalah beberapa cuplikan rekaman kelas pengelolaan BMN yang saya ampuh untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses penyampaian materi dan interaksi yang saya bina di dalam kelas. Saya izin berpendapat juga sih, Bu. Silakan. Saya masih agak penasaran sama yang tadi WRK BMN itu kegiatannya apa? Pembuatannya itu untuk jangka waktu 5 tahun ya, Bu? Untuk tahun yang bersangkutan, Mas. Jadi misalnya kita merencanakan di sini ya, kita melakukan perencanaan 2021, maka itu untuk tahun 2023. Jadi APBN tahun 2023. Nah, ya Bu, kalau misalnya di
kan ada juga yang namanya RKKL ya Bu, rencana Iya, kegiatan anggaran. Nah betul. di RKKL itu kan juga dibentuknya kan tahunan juga ya Bu, per Mm-mm, tiap 1 tahun. Nah betul. kalau misalnya RKKL kan memang harus mengikuti juga dari RKBMN ya Bu. Nah kalau misalnya Iya, iya. kalau misalnya dari RKAKL ini tiba-tiba misalnya di tahun tersebut itu ada kebutuhan-kebutuhan yang baru Bu, misalnya yang sebelumnya mungkin di perencanaan awalnya itu nggak ada Bu. Jadi Mm-mm. sehingga harus mengubah RKBMN. Apakah itu bisa terjadi ya Bu? Bisa Mungkin terjadi. Jadi untuk tadi kejadian-kejadian yang dari perubahan, jadi tahapannya kan gini ya Mas, nanti diterangkan lebih lanjut ya. Tahapannya kurang lebih seperti ini. RKBMN disusun, nanti RKBMN ini menjadi salah satu dasar dalam menghitung RKAKL. Ya, jadi RKBMN kita injek dalam RKKL harus menampung tadi ya apa yang sudah direncanakan dalam RKBMN. Nah, nanti setelah itu RKAKL itu ditetapkan. Ya, itulah kenapa kalau RKBMN harus disusun lebih awal dibanding RKAKL. Karena RKBMN ini nanti menjadi salah satu input bagi RKAKL. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi apa? apabila ada perubahan gitu Bu Apabila ada perubahan ya. Apabila ada perubahan bisa ya sama seperti RKAKL ketika ada perubahan maka kita bisa mengajukan semacam usulan perubahannya. Silahkan, terutama yang ini ya, biar kalian dapat soul-nya itu tadi, semangat dari RKBMN tadi. Izin diskusi, Bu. Silahkan. Nah, tadi kan kita tahu bahwa manajemen aset terutama BMN itu sangat penting ya, Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah setiap kementerian lembaga itu memiliki aset manajernya masing-masing, Bu? Iya, Juga punya. termasuk BUMN juga nanti ikut ketentuan dari pemerintah atau bagaimana ya, Bu? Oke. Jadi ini mungkin saya akan sedikit kembali ke materi yang kemarin ya. Oke, ini yang kemarin juga sudah disampaikan ya, yang mana untuk barang milik negara ini, barang milik negara adalah barang-barang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Maka di sini kewenangan dan tanggung jawabnya yang tak semula dipegang oleh presiden, ya kekuasaannya dipegang oleh presiden, ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan, ya selaku pengelola barang. Izin bertanya. Silahkan, Mas Farhan. Christopher, Bu. Mau nanya, misalnya untuk kayak yang tadi Ibu bilang itu barangnya dikasih ke pemerintah daerah nih, Bu. Tapi ada beberapa kasus saat kementerian udah minta untuk pengadaan barang, terus mau dikasih ke daerahnya itu nolak gitu, Bu. Jadi daerahnya nolak karena dianggapnya nggak sesuai sama tusinya mereka. Nah itu status barangnya jadinya gimana ya Bu? Berarti ini pemindah tanganannya Mas? Terkait penggunaannya juga sih Bu. Jadi barangnya itu jadi nggak ada yang ngegunain gitu Bu. Itu gimana Bu? Nggak, maksudnya dia permanen diberikan ke pemerintah daerah. Ya kan? Iya. Ya, berarti Tapi pemerintah daerahnya nolak gitu Bu. Nah, pemindah tanganan, ya dulu memang seperti itu Mas. Ada case-case pemindah tanganan yang kemudian hibah ya dalam hal ini ya, karena pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu ada mekanisme hibah. Gitu. Nah, zaman dulu ya dulu sebelum ini ya, itu ada beberapa Pemda yang kemudian menolak untuk menerima hibah tersebut. Ya. Tapi kalau saat ini sebenarnya itu sudah ada payungnya ya Mas ya. Jadi pada saat melaksanakan hibah tadi
itu ada semacam kayak pernyataan bersedia menerima hibah gitu. Ya, Bu, kenapa sih bisa seperti itu? Ya, pada umumnya karena memang kurang koordinasi seperti itu. Terus kemudian adanya perputaran pegawai ya, mungkin yang dulu yang menyepakati untuk menerima hibah itu adalah pimpinan yang lama, terus kemudian berganti ya, pimpinannya baru, terus nggak merasa gitu ya. Nah itu juga dimungkinkan gitu ya. Jadi pada umumnya adalah karena kurangnya koordinasi. Oke, gimana? Kira-kira apa yang menarik buat kalian? Defisit Silahkan. anggaran, Bu. Iya, defisit anggaran. Menurut Mas Fahri seperti apa? Pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya, Bu. Oke, terus Eh, bagaimana kontribusi atau hubungan pengelolaan BUMN ini dalam defisit tadi? Mungkin penerimaan dari pendapatannya kurang, Bu, ya, di tahun-tahun belakangan ini, seperti penerimaan pajak atau hibah dan PNBP-nya. Oke, jadi kira-kira apa yang kaitan dengan pengelolaan BUMN-nya dengan defisit anggaran apa? Jadi kalau BUMN kan dia menunjang ya, Bu, ya. Berarti ada BUMN yang efisien dalam pengerjaannya. Seperti yang di situ ada cost efisiensi ya. Ada BUMN idle. Jadi BUMN idle tadi saya baca dia BUMN yang berupa bangunan atau tanah yang tidak digunakan atau tidak difungsikan untuk penyelenggaraan fungsi yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, jadi kontribusinya untuk cost efisiensi ya? Iya. Hubungannya dengan tadi defisit berarti untuk you are on track already, gitu ya. Kamu sudah di on track nih. Gimana ya? Untuk memperkecil kita harus pengelolaan aset semakin baik. Iya, jadi harus cost efisiensinya ya. Jadi Ya, cost efisiensi itu juga menyumbang gitu ya, menyumbang atau berkontribusi dalam APBN gitu ya. Jadi kalau tadi disebutkan Bu, penerimaan negaranya lebih kecil gitu ya dibandingkan pengeluarannya. Nah, ini kan berarti ada gap, ya kan? Nah, gap ini tentu saja bisa diperkecil yaitu dengan ya menaikkan penerimaan kan gitu ya, atau memperkecil pengeluaran kan seperti itu. Efisiensi ini dia akan berkontribusi di mana? Di penerimaan atau di pengeluaran? Pengeluaran mungkin ya, Bu. Pengeluaran ya, pengeluarannya semakin kita efisienkan ya, semakin kita perkecil. Sehingga di sini kita harapkan nanti gap-nya akan semakin kecil. Nah, selain itu kalian juga perlu ini ya, tadi karena sudah diangkat sama Mas Fahri ya, defisit. Nah, berarti tadi ada satu lagi nih, berarti kita harus meningkatkan penerimaannya. Nah, meningkatkan penerimaan melalui barang milik negara, kira-kira mungkin nggak? Mungkin, Bu. Mungkin ya, dari mana dong? Penyewaan mungkin, Bu, leasing. Ya, betul. Apalagi? Pendapatan negara bukan pajak, Bu. Iya, dari PNBP-nya ya, PNBP Ya, yang berasal dari aset. PNBP dari aset itu bisa melalui tadi yang disebutkan Mbak Atika, bisa melalui pemanfaatan ya, yang salah satunya adalah melalui sewa. Ya, jadi case-case tadi yang diangkat sama Mas Firdaus ya tadi ya, Mas Irfan atau Mas Firdaus tadi, yang mengenai aset-aset idle seperti itu ya, maka ini kan sayang sekali ya enggak? Sayang sekali aset idle itu kok terbengkalai begitu saja. Nah, giliran kalian lah nanti ya, kita semua ya, dan kalian tentu saja karena kalian nanti yang akan menerima estafet pengelolaan aset ini. Nah,
kita ya udah BMN Idol sayang banget, kita maksimalkan penggunaannya, kita maksimalkan pemanfaatannya, sehingga nanti kita bisa harapkan PNBP akan naik dari pengelolaan BMN Idol tadi, ya, sehingga nanti ke depan nggak ada lagi namanya BMN Idol, gitu ya, semuanya harus aset itu sudah harus digunakan, harus bekerja, gitu ya, bekerjanya either untuk TUSI maupun yang tidak sesuai TUSI tapi ada return, ada hasil, gitu ya. Jadi nanti ini sesuai dengan pesan Bu Menteri ya. Jadi oke, kita jangan dikerjain aset nih, gitu ya. Asetnya tidur, kita mati-matian gitu ya, mati-matian hitung apanya lah gitu ya, kita harus administrasi segala macam. Jangan gitu ya. Kita harus menjadi aset manager, tidak hanya aset administrator. Kita buat ya mereka bekerja, aset-aset tersebut bekerja, sementara kita bisa tidur kan gitu ya. Jangan dibalik gitu ya. Capek banget kalau dibalik seperti itu. Sehingga di sini kita juga mengharapkan kontribusi aset ya untuk menghasilkan PNBP bagi negara ini ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, sehingga diharapkan ya kita nanti gap-nya juga akan gap defisitnya akan semakin kecil. Baik, tadi Bapak Ibu tadi sudah terkait aspek yang kedua, yaitu aspek interaction. Sekarang kita menuju ke aspek yang ketiga, yaitu aspek assessment. Untuk unsur terakhir dari DIA ini, dalam mata kuliah ini, saya membagi penilaian ke dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk komponen pertama, yaitu aktivitas, saya memberikan bobot sebesar 30%, yang terdiri dari kehadiran sebesar 10%, penugasan 10%, dan aktivitas diskusi selama di kelas maupun di luar kelas sebesar 10%. Untuk komponen kedua dan ketiga, yaitu UTS dan UAS, saya memberikan bobot masing-masing sebesar 35%. Untuk nilai penugasan, saya informasikan melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp Group. Sedangkan untuk hasil UTS dan hasil UAS, saya upload ke dalam portal PKN STAN, yaitu aplikasi yang dikembangkan internal PKN STAN untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Batas waktu upload nilai UTS dan UAS, saya pastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan di lingkungan PKN STAN. Sedangkan untuk nilai kehadiran, nilai ini otomatis terupload secara otomatis dalam sistem. Selanjutnya untuk memberikan penilaian, saya juga memberikan parameter penilaian yang jelas dan transparan. Hal ini saya komunikasikan pada saat pertemuan pertama dan saya komunikasikan kepada mahasiswa, yaitu saat dilakukan kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran antara saya dengan mahasiswa. Saya harapkan dengan penerapan penilaian dan parameter tadi, saya harapkan proses penilaian bisa transparan dan juga mahasiswa bisa memonitor nilai yang mereka capai selama proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.